Kita pakai di kurikulum Merdeka ini, yaitu yang pertama, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Ya, ini kita paham ya, bahwa semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Kemudian tugas guru hanya menuntun. Ya, sekali lagi yang menjadi garis bawah di sini bahwa tugas guru itu hanyalah sebagai penuntun agar bisa tumbuh dengan selamat dan juga bahagia. Diibaratkan misalnya kita guru adalah seorang petani, kemudian anak didik kita adalah benih, dan sekolah adalah lahan tempat menanam benih. Jadi misalnya siswa kita itu benihnya adalah biji jagung, kita tidak bisa memaksakan siswa kita untuk tumbuh menjadi sawi. Kalau sawi terlalu jauh mungkin padi ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan siswa. Jadi ini misalnya sama-sama di Toraja, tetapi yang satu maksudnya lahir di tahun 2000-an, kemudian anak-anak yang zaman sekarang, anak-anak yang kita didik sekarang kan generasi Z ya, generasi Z yang ketika mereka lahir itu internet sudah mapan, ya mereka sudah main teknologi semua, jadi mereka sebenarnya lebih menyukai kalau kita mengajar pakai IT ya, teknologi. Kemudian yang ke mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya mungkin ini untuk anak kita di rumah ya, bocil-bocil. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti tadi ada katakan di pengawas, ya kesepakatan lagi ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi model berpikir menang-menang. Jadi dalam suatu masalah tidak ada yang kalah. Ya, win-win solution. Kemudian kata disiplin. Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya. Padahal ini sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Ya. Jadi, okay. Nah, ada teori motivasi perilaku manusia. Ya ada dua ya. Jadi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh dua motivasi. Yang pertama itu motivasi internal atau motivasi dari dalam dirinya, dan yang kedua itu motivasi eksternal atau motivasi yang diberikan oleh orang lain. Contohnya di sini, misalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi? Siapa tahu saya merugikan orang lain bagaimana? Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Ini juga adalah motivasi eksternal. Dan yang motivasi internal itu misalnya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Dipahami ya? Pasti paham semua. Itu bisa kita buat menjadi keyakinan kelas, kemudian menjadi lingkungan positif, dan kalau sudah sering kita lakukan maka akan menjadi budaya positif di sekolah. Jadi peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita sekarang, peraturan-peraturan kelas, mari Bapak Ibu kita ubah menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan di awal. Dan keyakinan kelas ini bagusnya digunakan oleh para wali kelas. Karena kalau misalnya semua guru makan membuat keyakinan kelas terus ditempel-tempel di dinding akan penuh. Jadi bagusnya para wali kelas melakukan keyakinan kelas dengan menggunakan kata-kata yang positif. Misalnya dilarang membuang sampah, usahakan jangan kata ada dilarang, tapi gunakanlah kalimat positif. Jadi buang sampah pada tempatnya. Misalnya yang saya lakukan selama ini, misalnya dilarang memegang HP ya, dilarang memegang HP saat pelajaran. Saya ganti menjadi memegang HP atau menggunakan HP hanya saat ada instruksi dari guru. Jadi usahakan menghilangkan kata-kata yang negatif. Ya. Hanya saya yang bisa membuang sampah. Hukuman dan juga penghargaan. Mengapa kita katakan keyakinan? Kenapa tidak peraturan saja? Ya, kenapa sekarang itu berganti bukan peraturan, tetapi kita katakan keyakinan? Ya, keyakinan itu artinya apa yang kita yakini ya, sama dengan agama kan? Apa yang kita yakini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Coba Bapak Ibu, kenapa kira-kira?
Untuk Itu menjaga diri. ya, untuk pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam kalimat atau bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jangan terlalu banyak, peraturan banyak sampai 30, tidak ada yang dilakukan karena terlalu banyak. Jadi usahakan dibuat sesingkat mungkin. Ya misalnya jangan mengganggu teman, jangan ini, buat saja peraturan satu tertib dalam kelas. Ya. Misalnya kan itu jangan mengganggu teman, jangan ya buat saja tertib dalam kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ditinjau ya Bapak Ibu. Oke. Nah sekarang di sini kita lihat perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan. Nah misalnya peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya keyakinannya yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ya artinya menghormati orang lain dan juga diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit pensi ataukah hukuman. Coba kita lihat kalimat yang pertama. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Ya. Apakah hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat yang lainnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Saya ternyata sudah pintar sama. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol basah pelajar. Oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Tapi ini ingat pelajaran PJOK. Oke. Nah ini jawabannya. Jadi yang konsekuensi di situ, ya kalau PJOK ya jangan bilang ya, karena memang dia harus. Contohnya di sini dia juga kan harus pemanasan, jadi pemanasannya itu lagi. Iya. Jadi sudah dari contoh ini kita sudah paham ya, yang mana yang hukuman, kemudian yang mana yang konsekuensi. Saya mau pertanyakan kira-kira mana apakah saya terlanjur melakukan mengatakan hukuman? Iya. Setelah sebelum tidak ada sesuatu yang menentukan. Bedanya di mana yang paling menonjol supaya kita bisa bedakan hukuman, jangan sampai hukuman mana hukuman dan Misalnya toh ya misalnya yang mana kita masuk itu bidang yang ibu Yang mana Bu? Yang mana yang membedakan? hukuman dan konsekuensi maksudnya ini ya. Membedakan antara hukuman dan contoh kasus saja ya. Kalau menurut saya itu Dalam buku kalimat disebut saya hukuman tidak akan terlambat lagi karena jika disepakati sudah menjadi konsekuensi. Ya, langsung kesepakatan. Nah begini, kalau ya betul dikatakan Pak Ika, kalau konsekuensi itu biasanya sebelumnya ada kesepakatan. Dan biasanya untuk memperbaiki hubungan. Kalau misalnya kan menumpahkan menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, kalau tidak ada sama sekali konsekuensinya, itu kan artinya yang dicoret-coret ini dia akan merasa bahwa ternyata tidak ada ini. Jadi nanti di selanjutnya Bu ya, kita lanjut saja dulu, nanti pertanyaannya kita tampung dulu. Ya ini hukuman dan konsekuensi ini perbedaannya, coba ini ada perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam waktu jangka pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman, kemudian kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Manusia yang mempengaruhi manusia melakukan sesuatu. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami betul-betul sebagai seorang guru ya. Nah, coba kita lihat yang pertama itu survival itu artinya kebutuhan bertahan hidup.
seperti makan, minum, dan juga kesehatan. Ya, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan penguasaan, penguasaannya ingin menguasai. Kemudian cinta kasih dan diterima. Ya, kemudian kesenangan dan kemudian kebebasan. Ya. Jadi kalau siswa kita melakukan sesuatu, kita perlu gali kira-kira dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang mana. Apakah ingin rasa senang? Ya, misalnya kalau kita tanya anak, kenapa kamu tadi ganggu temanmu? Dia katakan, serumput. Asik lihat kalau menangis. Artinya dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan kesenangan. Ya. Misalnya lagi katanya, kenapa kamu malas belajar bahasa Jerman? Saya malas, bosan. Artinya dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya di kebebasan. Oke ya? Nah, ada contoh di sini. Ibu Ani, guru kelas 10, sedang bingung menghadapi ulas salah satu siswa di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi-situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda harus lakukan? Oh ya, tadi ya, yang kita lakukan adalah sebaiknya mencari tahu alasan mengapa Agus melakukan tindakan tersebut. Misalnya, apabila jawaban Agus berkata karena dia lapar, maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu untuk bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena dia senang, jadi memperhatikan dia, teman-temannya memperhatikan dia, maka kebutuhan yang dia butuhkan, yang sedang dia cari itu adalah cinta dan kasih sayang, ingin diperhatikan. Ya, ini kebanyakan siswa kita di sini ya, apalagi anak broken home, melakukan tindakan macam-macam karena ingin diperhatikan oleh guru. Pura-pura Kemudian, pingsan. apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya tidak takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal, maka kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Nah, karena kita sudah paham tentang kebutuhan dasar siswa-siswa kita jika melakukan suatu tindakan di sekolah, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Ya, ada contohnya nanti ya. 5 posisi kontrol yang sering dilakukan oleh orang tua maupun guru ketika menemukan siswa bermasalah. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Penghukum itu misalnya guru berkata, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, membibir. Kemudian misalnya dia katakan, kamu tidak melakukan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Ini adalah contoh guru penghukum. Misalnya lagi memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ya, itu hasilnya ya. Jadi hasilnya itu siswa akan memberontak dan kemudian menyalahkan orang lain. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya, kita lanjut saja. Kemudian yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Ini saya terus terang waktu saya pelajari ini saya mengatakan saya ini sering. Apalagi waktu saya masih wali kelas, saya panggil orang tuanya, kemudian kasihan orang tuanya datang, maka saya akan katakan kenanya, tidak kasihan kau itu lihat bapakmu. Ya, kemudian anaknya menangis, orang tuanya menangis, kadang saya ikut menangis, besok diulang lagi. Ya, kurang efektif ya, membuat siswa merasa bersalah. Misalnya dengan kata-kata, kamu seharusnya sudah tahu bahwa ibu lelah, ya, dan stres. Ya, nanti ada contohnya yang saya akan tunjukkan. Kemudian sebagai teman, ini sebagai teman biasanya anak-anak suka ya. Iya, Bu. Menyelesaikan masalah dengan cara teman. Ya. Nah, kemudian ada sebagai teman, pemantau ini biasanya dengan penuh dengan catatan sebelumnya. Oh, kamu sudah melakukan ini, tanggal ini kamu begini, tanggal ini kamu, sekarang kamu lagi begini. Ya. Kemudian ada sebagai manajer, ini yang kita butuhkan sebenarnya. Ya, manajer itu artinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa sendiri yang akan mengaji apakah yang dia lakukan itu bagaimana. Oke, kita lihat contohnya ya.
posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sudah posisi penuh yang pertama ya. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Di sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Itu yang paling sering. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Tidak bisa membina apapun. Aduh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata Ibu ini. Naren. Ya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Habis Bu, saya Ibu Dina. Saya Bu. Ibu Dina. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi
biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu ya sebagai teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kasih dong, Karin. Salah minggu mau yang tuh terlambat. Anu kenapa dasar? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kelas, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi. Biasanya kalau restitusi dulu-dulunya saya hanya dengar di bank ya. Ya, matematika ya. Kemudian apa? Jadi ada 3 yang tadi kita lihat itu hanya hukuman.
konsekuensi, sekarang ada lagi yang baru yaitu restitusi. Ya. Jadi ada lagi hukuman, kemudian konsekuensi, dan sekarang ada lagi namanya restitusi. Misalnya hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ya, jadi ini yang misalnya kita menemukan sesuatu masalah, maka kita melakukan ini segitiga restitusi. Nanti kalau misalnya nanti kalau di kelompok ini ya di apa namanya di komunitas belajar kita pelajari yang lebih dalam lagi ya tentang komunitas segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas itu misalnya kita mendapat sesuatu yang salah, maka kita bertanya semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung menyalahkan anak. Jadi kita menstabilkan dulu identitasnya bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, atau kita mengatakan di sini saya tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Kemudian validasi tindakan yang salah, misalnya kita menanyakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ada videonya di sini caranya. Mungkin bisa Restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segi restitusi adalah kita langsung saja suatu proses dialog yang dijalankan langsung ke apa itu? oleh Contohnya, guru tapi kalau nggak bisa jalan ya. atau orang tua agar Apa-apa Ji? Apa-apa Ji? dapat menghasilkan murid yang mandiri. Coba berurut, kasih berurut. Coba berurut, kasih berurut.